Kalau ditanya perasaan saat itu, hancur. Apa yang ingin kamu sampaikan ke pelaku yang semoga dia nonton video ini? Buat kamu, predator, kenapa kamu ngelakuin hal ini ke aku? Halo fellas, look who's back up, it's me. Sika siapa Autap, selamat datang kembali di channel Autap kali ini. Dan di kesempatan kali ini Autap sedang ditemani oleh sang korban yang akan menceritakan kronologis detailnya pada saat kejadian itu terjadi gitu. Tapi kamu siap nggak buat ceritain ini semua? Kayak aku ngerasa aku harus siap. Dan juga di luar sana banyak yang bisa diambil dari kejadian ini. Makanya aku harus siap buat ceritain ini semua. Oke, jadi anggaplah sebagai bahan pembelajaran ya. Ya udah, kamu bisa ceritain nggak kejadiannya secara terperinci kronologisnya itu pada saat kejadian itu kapan dan di mana dan gimana? Coba kamu boleh ceritain nggak? Oke. Sebenarnya aku bingung harus mulai dari mana, tapi aku coba urutin dari awal ya, supaya yang nonton juga merasa ini semua jelas ceritanya. Awalnya semua tidur pada tempatnya dan waktu itu kita semua satu kantor kebetulan lagi main Uno Kaget. Kita main Uno Kaget sampai larut malam dan semuanya kecapean. Maka dari itu tidak ada yang pulang dan memutuskan untuk nginep di kantor. Kami semua tidur di ruangan itu bersama-sama. Posisinya aku berada di samping pelaku. Setelah aku tertidur cukup lelap malam itu, aku terbangun pada pukul 1. Mengapa aku terbangun? Karena aku merasa tubuhku dilecehkan oleh pelaku. Jujur, saat itu aku bingung. Aku bingung apa yang harus aku lakukan. Apakah aku harus teriak atau aku harus membangunkan orang lain di ruangan itu atau bagaimana? Jujur, aku bingung. Aku takut kalau aku salah ambil langkah pada malam itu, maka akan menyebabkan kegaduhan di ruangan tersebut. Hingga akhirnya setelah pelecehan tersebut dilakukan dan aku terbangun dari tidurku, aku memilih untuk pindah ruangan tidur dan menjauhi si pelaku. Aku merasa sangat terpukul atas kejadian tersebut karena aku merasa pelaku melakukan itu secara sadar dan dilakukan dengan sengaja. Itu yang aku rasakan malam itu. Oke, berarti ini sebenarnya banyak yang nanya ya, itu kejadiannya udah lama atau enggak? Senadunya baru-baru ini ya, padahal kejadiannya udah lama. Jadi to be clear gitu ya, itu kejadiannya baru. Sebenarnya kira-kira sebulan, nggak nyampe. 3 minggu yang lalu lah kira-kira. Berarti itu sebenarnya kejadiannya sekitar tanggal 17 Juli ya, kalau nggak salah hari Jumat malam Sabtu. Dan sebenarnya si korban pada saat esok harinya itu masih ketemu sama pelaku. Memang gelagat dari si pelaku pada hari itu emang agak beda, auto perhatiin. Cuma nggak kepikiran apa-apa, belum begitu ngeh lah, kayak ada apa sih? Atau emang ini orang berdua lagi ngambek aja atau gimana gitu, kayak saling tatap muka tuh kayak dua orang ini tuh kayak takut gitu. Ya si korban takut ngeliat pelaku, si pelaku takut ngelihat korban atau mungkin takut ketahuan atau gimana lah, nggak ngerti lah pokoknya. Jadi ya
gelagatnya udah Autap lihat sebenarnya, cuma nggak kepikiran sampai ke situ karena ya siapa sih yang kepikiran gitu kan, di sini juga semuanya nggak kepikiran gitu. Kalian banyak yang DM Autap, banyak yang komen Autap, gila sumpah nggak nyangka lah. Kalau kalian aja nggak nyangka apalagi Autap gitu kan. Jadi sebenarnya semuanya juga di sini nggak nyangka sama sekali gitu. Nah, apa perasaan kamu pada saat terjadi pelecehan tersebut? Tapi sebelumnya aku kasih tahu dulu, maksudnya pertanyaan kayak gini kalau misalkan kamu nggak mau jawab juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan mau jawab juga ya monggo, mungkin banyak yang penasaran juga gitu kan gimana sih perasaannya, karena kan pasti sebenarnya ya amit-amit ya, semoga jangan terjadi di lingkungan dekat kalian gitu kan. Tapi sebenarnya mostly korban pelecehan itu biasanya ngerasain takut, apalagi pada saat kejadian, dan bingung gitu. Jadi kayak badannya tuh nge-freeze. Sebenarnya mirip-mirip kayak ngelihat setan, tapi kalau ngelihat setan kan kemungkinan besok kalian gak ngelihat setan itu lagi gitu kan. Tapi kalau misalkan ini makhluknya masih ada, jadi kemungkinan kalian masih bisa ngelihat dia lagi, dan itu yang bikin trauma, takut, dan pada saat kejadian itu terjadi pasti bakalan nge-freeze gitu, badannya tuh rasanya kayak kaku gitu. Jadi ini kalau misalkan kamu mau jawab silakan, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja kalau nggak mau jawab. Aku memilih untuk jawab pertanyaan ini. Kalau ditanya perasaan saat itu, hancur. Kalau ditanya hancur apa enggak ya, hancur. Maka dari itu aku selalu bertanya-tanya sampai sekarang, kenapa harus aku? Kenapa? Aku merasa hancur malam itu. Aku merasa aku kotor. Aku ngerasa aku takut. Banyak hal yang aku takutin malam itu seketika. Karena ini dampaknya panjang. Hal itu, perasaan itu yang masih aku rasain sampai saat ini ketika bertemu orang. Bagi tisu dong. Iya, itu yang aku rasain. Satu kata mungkin yang bisa mewakili perasaan aku takut. Ya pasti takut sih ya, kalau kayak gitu tuh sebenarnya takut rasanya. Terus ya kita di sini semua juga kecewa banget. Selain korban, pastinya Autap juga itu detik itu tuh kayak, wah kok lu bisa sih kepikiran kayak gitu loh. Ya sempat mikir juga kenapa harus dia gitu loh. Dan bukan berarti kayak Autap bilang kayak yang lain aja kek lu kalau mau itu yang di luar gitu, enggak. Tapi kayak kenapa gitu setelah semua hal yang anak-anak sini lakuin buat lu gitu ya, artinya hominya, terus kayak pertemanannya, yang kayak gitu-gitu gitu kan, kebaikannya anak-anak semua gitu sama lu di sini. Tapi kenapa lu tega ngelakuin itu? Itu sebenarnya yang bikin kayak sampai sekarang pun Autap masih suka bertanya-tanya gitu loh, kayak kok gue bisa kecolongan ya? Maksudnya kok bisa ada orang kayak gini, ada orang biadab kayak gini di lingkungan Autap gitu. Karena sebenarnya nggak begitu kelihatan ya. Maksudnya ya kalau ngomongin penampilan gitu ya, Autap tuh nggak pernah nilai seseorang tuh dari penampilan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Tadi Autap bilang sebenarnya nggak kelihatan gitu. Mungkin kalian ada yang udah mulai komen, apaan sih orang jelas-jelas kelihatan kayak apa berandal penampilannya apa segala macem. Enggak. Zaman sekarang itu penampilan tuh kita benar-benar nggak bisa lihat gitu loh. Kayak bahkan ada yang
DM Autap juga kan bilang Bang Egi malah yang kayak toksik malah sebenarnya baik gitu kan, sampai ngasuh anak kecil yang nggak ada orang tuanya, itu bocil sebat, itu kan mulia gitu loh maksudnya. Jadi penampilan sebenarnya nggak begitu berpengaruh gitu lah. Pun Autap juga nggak pernah nilai orang tuh dari penampilan, tapi ya itu kok bisa-bisanya gitu, kok lu kepikiran ngelakuin itu sama gua, sama korban, sama teman-teman lu semua di sini gitu loh, kok tega gitu. Jadi ya itu aja sih yang jadi pertanyaan sampai sekarang sebenarnya, masih suka wondering gitu kadang kalau misalkan lagi sendiri gitu diem, Autap tuh mikir, kok dia bisa ya ngelakuin kayak gitu ya, kenapa gua nggak bisa lihat tanda-tandanya ya, kok ya kayak gitu-gitu deh, kayak mulai nyalahin diri sendiri gitu. Dan bahkan sebenarnya korban sempat cerita sama Autap itu pas ngelihat tangannya itu dia takut, ngelihat mukanya apalagi, ngelihat tangannya aja takut, dia gemeter, deg-degan, ya kan, apalagi mukanya gitu loh. Ini baru tangannya aja takut, apalagi mukanya, karena emang ya benar efeknya mungkin panjang gitu. Tapi sih terakhir ngobrol-ngobrol udah agak better ya, udah agak feel better, udah agak happy, karena di sini juga teman-teman yang lain bantu semangatin juga. Terus juga di Instagram Autap itu banyak yang titip pesen buat korban, terus juga banyak yang DM gitu-gitu, di komen juga banyak yang bilang, dan itu Autap kasih lihat ke korban kayak, nih banyak yang semangatin, semangat terus, santai aja, jalanin hidup, lanjutin hidup lagi kayak biasa, dilupakan aja, nggak ada yang perlu disesali gitu, cuma next time lebih hati-hati lagi aja, lebih pinter jaga diri juga gitu. Jadi dia feel better, terus jadi happy juga. Jadi terima kasih juga buat teman-teman yang udah semangatin juga Autap baca DM, dan itu selalu Autap sampein ke korban gitu, bahwa ini banyak kok yang semangatin, yang sayang sama kamu banyak kok, jadi tetap semangat ya, keep going gitu ibaratnya. Terus akhirnya bagaimana tuh kamu bisa memberanikan diri untuk ceritain hal ini, tentang kejadian ini ke orang lain? Awalnya itu gimana? Awalnya sampai keesokan harinya aku juga belum berani buat cerita ke orang lain. Tapi aku merasa aku harus ngalahin rasa takut aku buat ceritain hal ini ke orang lain. Karena hal ini salah banget, bukan sesuatu hal yang benar. Maka dari itu aku merasa aku harus ceritain kejadian ini ke orang lain. Akhirnya aku cerita ke orang terdekat aku di kantor ini. Awalnya bingung harus cerita dari mana, tapi akhirnya aku menemukan dan memberanikan diri untuk cerita ke orang terdekat tersebut. Selain orang terdekat aku harus tahu, aku ngerasa orang-orang di luar sana juga harus tahu. Yang kayak tadi aku bilang, supaya hal ini tidak terjadi lagi di orang lain. Amin. Jadi sebenarnya Autap dapat cerita ini setelah, jadi Autap tuh termasuk orang ketiga yang dapat laporan ini gitu. Urutannya tuh orang yang terdekat dari korban, terus cerita lagi ke orang satu ini. Nah akhirnya orang ini yang baru cerita ke Autap bahwa anjir serius lu, wah itu tuh baru kayak marah segala macem lah, baru kayak wah aturan gue dengar pertama harusnya gitu loh, biar bisa eksekusi langsung gitu loh. Karena besokannya itu bahkan si pelaku masih ada di kantor ini gitu, padahal harusnya orang itu udah nggak ada
detik itu juga dia melakukan hal itu sebenarnya harusnya dia udah nggak ada. Makanya sebenarnya agak-agak beruntung dan tidak beruntung itu korban nggak teriak ya, karena kalau Autumn sempat sampein juga kan kalau misalkan korban teriak mungkin habis, pelaku mah habis itu pasti. Malam itu juga ngantuk-ngantuk mungkin di sini semua langsung habisin kali. Tapi untung yang tidak begitu untung gitu loh, nggak teriak. Jadi sebenarnya dia masih dikasih kesempatan mungkin sama yang di atas. Jadi mungkin masih bisa berubah. Ya semoga berubah. Kalau enggak ya tinggal tunggu aja balasannya. Karena karma is real pasti itu. Jadi ya tinggal tunggu aja. Kalau misalkan masih belum sadar juga, masih denial juga, masih kayak tanda kutip gagah-gagahan di luar sana, kayak mencoba merasa kayak gue nggak salah-salah amat gitu, tinggal tunggu waktunya aja. Seriously bro, tinggal tunggu waktunya aja. Bukan Autap yang ngebales. Ini semua orang harus tahu, ini bukan balasan yang setimpal, ini mah cuma sanksi sosial sepele. Tapi sanksi dari yang di atas tuh, kalau yang di atas sudah turun tangan, ya Allah udah turun tangan, kelar, siap-siap aja. Jadi sebelum yang di atas, sang pencipta, Tuhan, turun tangan, jadi mendingan langsung ya tobat deh, mendingan, mumpung masih dikasih waktu. Mungkin masih dikasih waktu. Tapi kalau masih hahaha hihi gagah-gagahan di luar sana, ya siap-siap aja gitu. Nah, tadi aku udah jelasin ya kan bahwa kamu sekarang lebih happy apa segala macam. Tapi itu kan aku yang jelasin. Aku pengen denger dari kamu langsung nih ya. Apa yang sekarang kamu rasain sekarang ini setelah kejadian tersebut. Jadi biar penonton bisa dengar langsung dari mulut kamu sendiri. Ya, seperti yang bisa Bang Utap lihat sekarang. Sudah jauh lebih baik. Aku merasa sekarang aku lebih kuat. Aku jadi lebih percaya diri. Karena kalau aku terus terpuruk, mungkin pelaku akan merasa senang. Tapi alhamdulillahnya sekarang aku sudah jauh lebih baik dari kejadian malam itu. Alhamdulillah deh kalau kayak gitu ya. Harus semangat ya kan, harus move on gitu kan, karena ya life must go on gitu kan. Jadi tetap harus berjalan, hidup itu harus tetap berlanjut. Benar, mungkin kalau misalkan kamu masih sedih-sedih, masih terpuruk apa segala macam, nanti di luar sana mungkin si pelaku ngelihatnya kayak wah ya berhasil gitu. Jadi jangan kasih kesempatan untuk si pelaku ini merasa bangga, merasa hebat atas apa yang dia udah lakuin ke kamu. Jadi stay strong, tetap kuat, yang nyemangatin banyak, yang sayang sama kamu juga banyak. Jadi stay strong aja gitu. Terakhir, apa yang ingin kamu sampaikan ke pelaku yang semoga dia nonton video ini? Buat kamu, predator, aku cuma mau bilang, kenapa kamu ngelakuin hal ini ke aku? Kenapa harus aku yang kamu gituin? Kasih tahu aku alasannya apa. Kita selama ini berhubungan baik. Aku percaya sama kamu. Tapi kenapa kamu ngelakuin hal sejahat ini ke aku? Kejadian ini sangat berpengaruh di hidup aku. Sangat-sangat berpengaruh di hidup aku, asal kamu tahu, predator. Semoga kamu mendapat balasan yang setimpal atas kejadian apa yang kamu lakukan ke aku, yang dimana itu dapat merubah kamu menjadi orang yang lebih baik. Terakhir buat teman-teman yang di luar sana, hati-hati selama
predator masih berkeliaran bebas, kalian semua harus hati-hati. Itu aja. Tepuk tangan dong. Harus semangat ya, life goes on. Udah sekarang happy-happy aja, nggak usah dipikirin. Mari kita lanjutkan hidup kita lebih semangat lagi, lebih produktif lagi. Bersyukur sama yang Allah udah kasih ke kita di hidup kita hari ini. Jangan fokus sama masalah-masalah yang lalu. Kita tetap harus lanjut. Karena masa depan masih menanti kita di sana. Kita nggak bisa ubah masa lalu gitu kan. Karena kita nggak bisa balik lagi ke masa lalu. Nengok-nengok sesekali ke spion boleh. Cuma kan kita nggak bisa iniin yang di belakang gitu kan. Nggak bisa ngubah apa yang udah terjadi di belakang. Di masa lalu, di masa lampau. Jadi mending fokus aja untuk merubah masa depan. Karena masa depan masih bisa diubah gitu. Semangat ya buat kamu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Segitu dulu aja. Semoga ini menjawab semua pertanyaan teman-teman kronologis detailnya. Jangan lupa buat teman-teman yang belum join ke Squad Autovelas, Feminista Squad, Architect Lovers, Alika Lova, dan juga Egypt Squad, join sekarang juga. Dengan cara klik tombol dari kanan sini, ada tanda panahnya. Atau kalau misalkan belum nonton video yang kemarin atau video sebelumnya, klik di bawah sini ada tanda panahnya juga. That's it guys, jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia, dan begitu, stay awesome. Peace, bye-bye.